teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids semuanya, senang sekali nih Kak Heri bisa ketemu dengan kalian semua dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, Kak Heri mau ngajak kita main games dulu. Main gamesnya adalah lakukan sesuatu. Nah, caranya gimana? Tenang, gampang. Kak Heri udah punya ini beberapa petunjuk yang harus kalian lakukan di rumah ya. Nanti Kak Heri ambil satu, lalu kemudian kalian lakukan. Nah, kalian melakukan gerakan seperti apa yang Kak Heri ambil di tempat ini. Siap semuanya? Oke, siap ya? Oke, Kak Heri ambil yang pertama dan kalian harus lakukan tepuk kepala. Ayo. Wah. Lanjut ya. Coba apa lagi nih? Wih, lompat dengan satu kaki. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Wah, Kak Heri bisa. Kalian juga pasti bisa. Tenang, masih ada dua lagi. Satu lagi. Kita ambil satu ya. Garuk punggung. Ayo, bisa nggak kalian garuk punggung kalian? Terakhir nih, terakhir. Usap perut kalian. Wah, nah kids seru kan? Nah kids, tadi Kak Heri mengajak kalian untuk melakukan satu tindakan tertentu. Nah hari ini cerita firman Tuhan juga ada seorang anak Tuhan yang bernama Musa. Dia dipanggil untuk melakukan satu tindakan tertentu. Kalian tahu nggak apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa? Yang Tuhan perintahkan kepada Musa adalah dia dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Musa dipanggil untuk melakukan tindakan penyelamatan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Kira-kira gampang nggak sih tugas ini? Tentu ini tidak mudah. Ini tugas yang lebih sulit, bahkan mungkin Musa nggak pernah bayangin. Tetapi, kalau Tuhan sudah panggil Musa, Tuhan juga pasti akan tolong Musa. Musa merasa nggak bisa, merasa nggak mampu. Dan dia merasa dia bukan orang yang tepat untuk lakukan itu. Tapi, Allah meyakinkan Musa bahwa dia akan menyertai dan menyediakan apa yang diperlukan. Nah, pengen tahu seperti apa ceritanya? Kita lihat video berikut ini. Allah membawa Yusuf, saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub ke Mesir untuk bertahan hidup dari kelaparan. Tahun demi tahun berlalu dan keluarga Israel bertumbuh dengan cepat. Tanah Mesir dipenuhi oleh umat Allah. Hal ini membuat raja baru Mesir menjadi gugup. Lihat, orang Israel lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya daripada kita. Mari kita pastikan mereka tahu kita yang berkuasa agar mereka tidak bergabung dengan musuh kita. Maka orang Mesir mengangkat mandor-mandor atas keluarga Israel, menjadikan mereka budak dan memaksa mereka bekerja sangat keras. Namun Allah justru melipat gandakan jumlah orang Israel. Kemudian Firaun, raja Mesir, membuat rencana jahat untuk semakin mencelakai orang Israel agar mereka tidak tumbuh lebih kuat. Ia memerintahkan agar semua anak laki-laki dihukum mati. Setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibuang ke sungai Nil hingga tenggelam. Seorang wanita bernama Yochebed menyembunyikan bayi laki-lakinya selama 3 bulan. Ketika ia tak mampu lagi menyembunyikannya, ia menempatkannya dalam sebuah keranjang di sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu, Miriam, memperhatikan keranjang itu saat mengapung di tepi sungai. Putri Firaun menemukan bayi itu dan merasa kasihan padanya, sehingga ia memutuskan untuk membesarkannya sebagai putranya. Ia menamai bayi itu Musa. Ketika Musa dewasa, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang budak Ibrani, sehingga ia membunuh orang Mesir itu.
Kemudian Musa melarikan diri ke padang gurun dan menjadi seorang gembala. Suatu hari ia melihat api di semak, tetapi semak tersebut tidak terbakar. Ketika ia mendekat untuk melihat pemandangan aneh itu, Tuhan memanggilnya dari balik semak belukar. "Musa, Musa." "Ini aku," jawab Musa. Allah memberitahu Musa bahwa ia telah mendengar umatnya bangsa Israel berseru karena penderitaan mereka. Allah datang untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tanah yang indah yang berlimpah susu dan madu. Allah berkata, "Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk memimpin umatku keluar dari Mesir." Musa merasa ia bukan orang yang tepat untuk tugas ini. Ia bertanya, "Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Allah berfirman kepada Musa bahwa Dia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, akan menyertainya dan akan menolongnya. Allah akan melakukan mukjizat-mukjizat agar Firaun mengizinkan bangsa itu pergi. Untuk menunjukkan kuasanya kepada Musa, Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Ketika tongkat itu menyentuh tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Allah memerintahkan Musa untuk mengambilnya kembali dan memegang ekornya. Dan ketika ia melakukannya, tongkat itu kembali menjadi tongkat biasa. Allah memerintahkan Musa untuk membawa tongkat itu dan Harun saudaranya dan kembali ke Mesir. Allah melihat umatnya menderita sebagai budak di Mesir dan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Kita semua menderita sebagai budak dosa dan Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dengan mati dan bangkit kembali. Nah kids, bagian firman Tuhan yang tadi kita lihat dari video itu diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang keempat. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memanggil Musa dan berjanji akan menolong dia. Nah, kalian masih ingat enggak bagaimana Tuhan memanggil Musa dan menolongnya? Benar. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi Musa waktu dia masih baby, masih bayi. Bagaimana Tuhan melindungi Musa? Wah, kita juga ingat bagaimana Tuhan membantu ibu Musa menyembunyikan Musa yang masih baby. Lalu kemudian membantu saudara perempuannya untuk menjaganya. Dan juga menggunakan putri Raja Fir'aun untuk membesarkan dan mengizinkannya melarikan diri ke Mesir setelah dia melakukan kesalahan. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana Allah memanggil Musa dan berjanji akan menolong dia ketika dia dewasa. Bagaimana Allah memanggil Musa? Ada yang ingat? Benar. Allah berbicara kepada Musa dari semak yang menyala dan memanggil untuk pergi ke Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Musa nggak yakin bahwa ia akan bisa melakukan tugas ini. Dia ngarang, dia kasih banyak alasan. Tapi Tuhan sabar sama Musa. Tuhan berjanji, Tuhan yang memanggil Musa, dia juga yang akan menolong Musa dan menyertai Musa. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya untuk dapat menolong Musa? Nah, Allah memberitahu Musa bahwa Allah adalah aku. Kids, ini bukan sembarang kalimat. Ini adalah nama Allah untuk kita mengerti, memahami bahwa Dialah Allah itu sendiri. Dia yang empunya segalanya, Dia yang maha kuasa, Dia yang kuat. Dan Dia menunjukkan kepada Musa bahwa aku adalah Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong Musa. Salah satunya adalah Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mengubah tongkat Musa jadi ular. Bahkan Allah juga menyediakan Harun, saudara Musa, untuk dapat menolongnya. Allah menyertai Musa di dalam semua hal yang dia lakukan. Tuhan melakukan ini karena dia melihat umatnya menderita sebagai budak di Mesir. Oleh sebab itu dia mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Nah kids, kita semua pun juga menderita karena kita diperbudak oleh dosa. Dan Tuhan mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dengan dia hidup, dia mati, dan dia bangkit.
Sama seperti Tuhan menyertai Musa dan menolongnya, kita juga dapat bersama-sama dengan Tuhan selamanya dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari dosa dan menjadi juru selamat kita yang agung. Nah kids, bangsa Israel diperbudak di Mesir dan membutuhkan pertolongan Tuhan untuk supaya mereka diselamatkan. Kita pun juga perlu diselamatkan dari dosa kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tidak dapat membebaskan diri sendiri dari dosa atau menghapus dosa kita dengan kekuatan kita. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman kepadanya. Ketika kita bertobat dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, maka Allah mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita. Terkadang kita seringkali merasa takut, terkadang kita merasa lemah, dan itu menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan mau menolong kita. Tuhan ingin menunjukkan betapa besarnya Dia, sehingga Dia mengutus putranya Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan berjanji untuk menyertai dan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Musa yang Tuhan utus untuk membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan. Kami juga berterima kasih karena Tuhan mengutus Yesus untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa yang harusnya dihukum. Tetapi Tuhan melalui Yesus Kristus menanggung hukuman kami sehingga kami yang percaya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.